Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial cara menginstal Jenkins menggunakan Docker Compose. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Jenkins, Jenkins yaitu software open source yang berfungsi dapat mengautomatisasikan proses pengembangan perangkat lunak. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Jenkins? Jenkins dapat melakukan build secara otomatis, testing secara otomatis, deploy secara otomatis, dan menghasilkan laporan hasil deploy secara otomatis juga. Jadi apa yang sedang kita kerjakan, misalnya kita sedang membuat perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman Golang, yaitu ketika kita mendeploy itu yaitu ada proses build Golang menjadi sebuah binary, kemudian ada proses testing, dan kemudian setelah testingnya selesai atau hasilnya oke, kemudian melakukan deploy ke server, staging ataupun production. Dan dari hasil atau proses tersebut, Jenkins juga menghasilkan laporan yang dapat kita cek log hasil dari proses tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang Jenkins lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi website resminya Jenkins. Di sini teman-teman akan mengetahui informasi lebih lengkap jika teman-teman ingin mengekspor lebih lanjut. Oke, selanjutnya kenapa kita menggunakan Docker Compose? Alasannya satu, yaitu proses instalasinya mudah, cepat, dan efisien. Perlu diketahui jika kita ingin menginstal manual di server itu memerlukan effort yang cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita akan mencoba menggunakan Docker Compose. Kenapa Docker Compose? Karena di situ kita dapat melakukan config secara detail di dalam Docker Compose. Untuk image-nya sendiri, Jenkins sudah memiliki yang sudah dibuat oleh Jenkins sendiri. Jadi bukan dari orang eksternal yang membuat dari tim Jenkins. Ini untuk Docker Hub-nya, Docker Hub yang berisi image. Oke, yang tadi ternyata deprecated, yang benar yang ini. Oke, seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut proses penginstalannya. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan? Untuk step pertama, kita pastikan sudah menginstal Docker dan Docker Compose. Kita dapat memastikannya menggunakan command line atau melalui terminal docker version. Oke, kalau saya pribadi sudah menginstalnya dari jauh-jauh hari. Kemudian step kedua, kita membuat config untuk Docker Compose. Di sini saya sudah menyiapkan untuk confignya. Jadi teman-teman dapat juga menggunakan config ini untuk praktek sendiri. Dan juga saya sudah membuat repository di GitHub. Untuk linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, jadi untuk confignya ini sudah saya buka di sini. Jadi saya akan menjelaskan untuk config dari Docker Compose. Di sini saya memiliki container name, yaitu kontainer tersebut akan bernama Jenkins. Image-nya yang berasal dari Docker Hub tadi, kemudian port ini adalah port default yang dibutuhkan oleh Jenkins. Kemudian ada volume ini volume yang ingin kita mounting dari server kita ke dalam kontainer, seperti itu. Untuk penjelasannya seperti itu teman-teman. Kemudian ada restart on failure. Jadi ketika ada proses yang gagal, dia akan melakukan restart, dan jika prosesnya terus gagal, maka kita dapat mengecek lognya apa yang adalah salah di dalam proses pembuatan kontainer tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan Docker Compose. Di sini saya sudah membuat script menjalankan Jenkins. Di sini saya sengaja membuat dua file Docker Compose, ada GitLab dan Jenkins, tapi kali ini kita akan menggunakan yang Jenkins saja. Untuk menjalankannya, kalian cukup mengetikkan make Jenkins start, kemudian enter. Oke, kemudian kita pastikan Jenkins atau kontainer Jenkins sudah berjalan. Docker dengan cara mengetikkan docker ps. Oke, untuk kontainer Jenkins sudah berjalan. Di sini saya melakukan forward untuk port 8080 ke 7070. Kita dapat mengecek lognya dengan cara mengcopy nama dari kontainer, kemudian kita ketik docker logs -f untuk mengecek apakah proses pembuatan kontainer berjalan dengan baik. Oke, bisa dilihat di proses lognya ini berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melanjutkan step selanjutnya atau proses selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam halaman web Jenkins. Untuk
web Jenkins itu ada di port 8080, tapi aku sudah forward ke dalam port 7070. Kita dapat membukanya 7070. Oke, untuk sekarang Jenkins sudah terbuka. Di sini web Jenkins membutuhkan proses unlock Jenkins, yaitu dengan cara memasukkan password yang berada di lokasi ini. Oke, di sini kita bisa lihat di dalam log tadi, ini merupakan proses lanjutan masukkan password root Jenkins. Di sini kita buka kembali terminal. Sebenarnya di sini sudah menampilkan password root Jenkins, tapi kita akan coba keluar. Kita akan masuk ke dalam kontainer Jenkins. Cara masuk ke dalam kontainernya, kita dapat mengetikkan komen seperti berikut: docker execti, kemudian nama kontainernya, kemudian kita akan menjalankan bash seperti ini. Kita akan mencetak hasil dari yang sudah di generate oleh Jenkins. Kita copy terlebih dahulu lokasinya. Setelah kita masuk ke dalam kontainer Jenkins, kita cat atau print untuk melihat hasilnya. Oke, seperti ini. Kita sudah terlihat hasilnya. Kita copy, kemudian paste ke dalam sini form yang sudah disediakan. Oke, kita klik continue. Di sini tidak perlu di save ya, ini apa aja. Oke, di sini kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses instalasi dependensi atau instalasi plugin ya. Kita milih yang install suggest plugin secara otomatis. Oke. Proses ini menggunakan waktu yang cukup lama, tergantung internet dari yang kita gunakan. Ya teman-teman, jadi untuk config dari Docker Compose tadi saya menggunakan image yang menggunakan versi LTS. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan, tapi ini hanya untuk proses atau contoh demo saja. Sebaiknya dari kalian itu memilih versi khusus. Jadi suatu waktu ketika ada problem atau dari teman-teman butuh restart atau melakukan stop Jenkins, ketika dijalankan dia tidak melakukan download ulang. Jadi ketika kita menggunakan LTS, dia pasti akan mengambil image yang terbaru, dan itu akan sangat mempengaruhi apabila image LTS tersebut versinya naik dan dari config atau konfigurasi Jenkins sebelumnya itu ternyata tidak support untuk versi terbaru. Dari itu kita dapat menggunakan versi yang udah tetap atau permanen gitu kan. Misalnya kita menggunakan versi yang ini, jadi kan untuk ketika di stop dan kemudian dijalankan lagi, dia tetap akan menggunakan versi yang ini, tidak menggunakan versi yang terbaru. Mungkin ada update tapi tetap versinya yang di sini, seperti itu. Oke, jadi proses dari instalasinya tadi atau install dependensinya sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke proses pembuatan admin user pertama. Kemudian kita coba buatkan admin, usernya, passwordnya admin juga, kemudian admin.com. Ini cuma untuk contoh saja. Save and continue. Oke, close. Untuk Jenkins URL-nya, karena kita menggunakan di localhost, kita atur seperti ini saja. Tapi jika teman-teman menggunakan domain di server, maka kita harus mengisikan domain di Jenkins URL tersebut. Misalnya https jenkins.app.com seperti itu. Kemudian kita lanjut, save and finish. Oke, Jenkins sekarang sudah terinstall di dalam Docker Compose. Kemudian kita jalankan Jenkins. Oke, jadi seperti inilah tampilan dari awal atau dari dashboardnya Jenkins. Kita coba untuk login ulang, logout terlebih dahulu, kemudian masukkan user admin, password admin. Oke, jadi untuk proses instalasinya seperti ini. Kita mungkin akan lanjut bagaimana cara mengkonfigurasikan Jenkins lebih lanjut, atau kita cara membuat agen atau membuat pipeline akan ada di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan videonya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.